Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas oleh teman-teman? Sudah. Sudah, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada Kak Jody dan teman-teman semua yang telah hadir pada C-Talk seri 1 di sore hari ini. Perkenalkan juga, nama saya Lidinia Ferantika. Nah, di sini di C-Talk 1 seri 1 ini kita akan membahas tentang Content Development and Digital Marketing. Nah, untuk narasumber yang pertama, ini kita akan kedatangan Bu Rininta Hanum STMeng. Beliau adalah Kepala Program Inkubasi IBISMA UII dan Content Creator. Nah, untuk pengalaman beliau telah menjadi direktur di My Heartbeat Company. Untuk Bu Rininta, apakah sudah siap, Ibu? Siap dong. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Rininta kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit saya jelaskan ya, Ibu. Nanti untuk 30 menit pertama adalah materi dan untuk 15 menitnya tanya jawab. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti yang mau bertanya bisa melalui chat seperti itu. Nanti kita bahas dan obrak-abrik Bu pertanyaannya. Oke, siap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Rininta. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nama-namanya ini familiar sekali. Ini ada banyak teman-teman dari kelas saya juga. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada hampir 190-an ini ya. Alhamdulillah. Ramai banget ini sore ini. Pengen belajar semua sepertinya. Alhamdulillah Ibu. Mempersingkat waktu ya. Mohon maaf Ibu, sepertinya ada gangguan ya Ibu. Bu Rininta masih bisa mendengar suara saya? Atau teman-teman yang lain masih bisa mendengar suara saya? Ada Mbak, ada. Masih. Untuk menunggu Bu Rininta mungkin ada trouble. Nah, teman-teman mungkin udah kenal nih Bu Rininta itu siapa? Ada yang ingin cerita nih? Kan kalau misal banyak nih yang datang berarti teman-teman bisa jadi fansnya Bu Rininta atau gimana. Mungkin ada salah satu dari teman-teman yang pengen share beliau itu seperti apa. Atau saya tunjuk ya mungkin ya. Mas Zaki Hafid. Ya Mbak. Mas Zaki Hafid kenal Bu Rininta nggak nih? Belum Mbak. Belum. Kalau boleh tahu Mas Zaki Hafiz nih angkatan berapa? Angkatan 2018 Mbak saya Mbak. Angkatan 18 manajemen ya? Ya. Oke, belum kenal Bu Rininta. Nah, besok kalau ada mata kuliah, selanjutnya bisa ambil Bu Rininta nih, karena beliau nih sosok inspiratif, cewek yang diidam-idamkan, mungkin ingin seperti beliau, seperti Bu Rininta. Oke, Bu Rininta udah hadir kembali. Ada yang belum mengenal Bu Rininta ternyata itu. Mohon maaf tadi tiba-tiba putus. Iya, tidak apa-apa. Mungkin kita langsung dilanjut aja, Bu. Oke, saya share screen dulu ya. Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi nasional pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1945 dan berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. IBISMA adalah inkubasi bisnis dan inovasi bersama yang berdiri sejak tahun 2014. Saat ini, IBISMA berada di bawah koordinasi Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan atau Simpul Tumbuh, Wakil Rektor Bidang Networking dan Entrepreneurship.
IBISMA diberi amanah untuk mengelola dan memfasilitasi program pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis di lingkungan UII. Dalam rangka melahirkan wirausaha muda yang memiliki keunggulan inovasi, kemandirian usaha, serta mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa melalui berbagai program pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaria Dilasari, Direktur IBISMA UII. IBISMA merupakan inkubator bisnis dan inovasi bersama Universitas Islam Indonesia. IBISMA memiliki tujuan strategis. Yang pertama, melahirkan startup berbasis teknologi. Yang kedua adalah menghilirisasi hasil invensi riset. Yang ketiga adalah meningkatkan perekonomian melalui peningkatan lapangan kerja baru. Terima kasih, make the connection and grow together. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program IBISMA 1. Pra-inkubasi, antara lain seminar dan talk show, ngobras atau ngobrol bareng startup, dan LDR atau live dari rumah. Seleksi tenan, talent scouting melalui program UBIC atau UII Business Innovation Challenge. Kedua, inkubasi, mentoring dan coaching. IBISMA memberikan materi mentoring berdasarkan kebutuhan startup yang disampaikan oleh para pakar di bidangnya. Kurikulum mentoring dan coaching dikelola dalam bentuk IBISMA Growth Academy and Growth Talk Series. Monitoring dan evaluasi. Program monitoring dan evaluasi tenan dilaksanakan menggunakan platform Tenan Management System atau TMS. Startup Expo atau Growth Festival. Growth Festival merupakan acara akbar tahunan yang berupa eksibisi, seminar, workshop, dan graduation sebagai puncak kegiatan program inkubasi IBISMA. Ketiga, pasca inkubasi, networking. IBISMA memberikan akses jejaring melalui kegiatan business matching dan corporate gathering. Akses pendanaan lanjut. IBISMA memberikan akses pendanaan lanjut melalui kegiatan investor pitching dan business gathering. Fasilitas IBISMA, pendanaan internal IBISMA dan akses pendanaan eksternal. Program inkubasi, ruang tenan, training room, meeting room, co-growing space dan commercial space. Fasilitas teknologi dan akses laboratorium. Tenan, hingga saat ini IBISMA telah menginkubasi lebih dari 70 startup dengan total memfasilitasi pendanaan lebih dari 5 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyati, CEO Plastrit. Plastrit merupakan salah satu tenan dari IBISMA UII. Plastrit adalah inovasi terbaru yang mendorong ekonomi sirkular dengan mempercepat proses daur ulang yang akan menyelesaikan masalah plastik di dunia. Plastrit dengan konsep reverse vending machine menyediakan kemudahan bagi pengguna dalam mendaur ulang botol plastik dengan waktu yang singkat. Plastrit mendukung SDGs nomor 11, 12, 14, dan 15. Dengan menggunakan Plastrit, kita dapat mengurangi peningkatan jumlah sampah di TPA dan kita dapat membantu perusahaan dalam menerapkan EPR. Alhamdulillah, saat ini Plastrit mengikuti program inkubasi dari IBISMA UII, di mana kami mendapatkan pendanaan, pendampingan, serta pelatihan guna mengembangkan bisnis model kami. Plastrit is gender inclusive, fun, and valuable product for all people. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's make connection and grow together. Inkubasi bisnis dan inovasi bersama Universitas Islam Indonesia. Oke, sudah kelihatan di layar? Alhamdulillah sudah Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, kita langsung aja. Jadi materi kita hari ini adalah how to create effective and relevant content. Ini terutama di media sosial platform ya. Jadi teman-teman di sini mungkin kita bicara tentang Instagram yang memang banyak sekali digunakan oleh anak muda zaman sekarang. Dan juga sekarang pergeserannya ke TikTok nih ya. Ini udah pada main TikTok semua? Udah Bu. Ada yang Main. Ada nih. Yang media yang main di Instagram nih ada yang selebgram ya nih. Ini di kelas saya ini ada loh Mbak yang selebgram. Ayo ngaku nih Mas siapa ya? Saya kok lupa ya namanya. Saya harap hadir di sini. Oke, langsung aja. Kita cerita di sini. Oke. Apa sih konten? Oke.
Oke, di sini sebentar ya, ini sepertinya di screen saya ada yang mengganggu. Bentar. Oke, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai media seperti internet, TV, audio, bahkan juga secara langsung. Konten ini juga bisa diartikan apa sih yang mau kita sampaikan kepada orang lain, gitu ya. Terutama kalau kita di sini berbicara tentang bisnis, kita punya bisnis, kemudian kita istilahnya jualan di Instagram ataupun media sosial Facebook ataupun TikTok, apa sih mau kita sampaikan kepada customer kita? Nah, itu penting ya untuk membuat konten seperti ini. Oke. Mulai dari mana nih buat konten? Nah, ini kalau kita bicara tentang bisnis ya, pasti yang pertama, create your brand profile dulu. Nah, kita buat dulu profil brand atau bisnis kita tuh apa. Kemudian, present your product or service. Apa sih yang kita tawarkan kepada customer kita, produknya apa, ataupun kita sebagai penyedia jasa apa. Kalau di sini kita bicara, ini dengan contoh bisnis saya ya, jadi By Heartbeat Company. Jadi di sini saya jualan smoothies sayur dan buah organik untuk supaya customer itu lebih sehat. Nah, di sini saya create nih brand profile seperti apa. Kemudian lini warnanya apa? Di sini kan warna-warni nih ya. Nanti teman-teman bisa lihat macam-macam smoothies itu warnanya apa aja. Kemudian present your product or service. Nah, di sini nanti kita kelihatan nih, apa sih yang mau kita sampaikan kepada customer, produk apa sih atau jasa apa sih? Dan yang penting adalah seek your target audience. Nah, ini paling penting karena apa? Berbeda target, berbeda juga strategi kontennya. Gitu ya, ini catatan penting juga. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalnya target kita ini anak-anak atau anak muda, tapi mungkin nanti bahasanya, kemudian apa itu namanya, desain visualnya itu tidak anak muda banget. Wah, ini anak muda jadi malas gitu ngeliat konten kita. Nah, gitu ya. Kita next lagi. The biggest startup allocation itu ada di marketing, digital marketing. Untuk sosial media ya terutama di sini. Jadi ini adalah investasi. Jadi kalau teman-teman itu punya bisnis, jangan ragu untuk alokasi budget media sosialnya itu besar. Karena apa? Sekarang hidup kita, dunia kita tuh ada di gadget. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Itu kayaknya tuh kita nggak pernah deh lepas tangannya tuh dari gadget. Dari pagi mungkin buka mata, kemudian siang, waktu makan, bahkan ada juga nih yang maaf ke toilet bawa gadget saya yakin. Nah ini jadi suatu momentum di mana sebuah brand itu bisa muncul dengan iklannya itu muncul di gadget-gadget target-target mana. Seperti itu. Oke, nah di sini nih, ini adalah tips membuat konten. Rahasianya bagaimana membuat konten yang mudah ini ada di sini. Oke, yang pertama, target market spesifik. Ini kita bicara tentang brand ya. Ini kita ngambil contoh brand saya, My Heartbeat Company. Jadi brand saya ini saya buat tahun 2015, itu lininya adalah sehat. Lininya adalah produk makanan dan minuman sehat. Jadi produk yang saya berikan atau yang saya tawarkan adalah produk yang memberikan kualitas kesehatan lebih baik kepada customer-nya. Di sini target marketnya harus spesifik nih. Nah, kalau dulu sampai sekarang pun sebenarnya masih spesifik. Jadi lebih kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus dalam artian biasanya mereka tuh punya keluhan-keluhan terhadap kesehatannya. Jadi customer saya itu kebanyakan itu memang kualitas kesehatannya kurang baik. Contoh, misalnya punya masalah dengan sembelit, punya masalah dengan kulit berjerawat. Ada pula yang pengidap kanker. Ada juga pasien yang sudah beberapa tahun cuci darah. Kemudian yang mengidap darah tinggi atau kemudian penyakit-penyakit lainnya. Nah, karena mereka ini punya suatu penyakit ataupun kondisi di mana mereka harus sembuh dan harus survive bertahan, jadi
target marketnya ini bisa dikatakan niche. Jadi marketnya itu niche, sangat kecil. Kita nggak bisa jualan ke orang-orang dengan yang istilahnya cuma demi konten terus konsumsi My Heartbeat gitu. Itu biasanya orang yang hanya demi konten itu beli dan tidak akan jadi customer gitu. Karena menurut mereka oh My Heartbeat ini kayaknya bukan untuk saya nih segmentasinya seperti itu. Karena memang target market saya adalah orang-orang yang punya kebutuhan dan biasanya itu sudah berusia di atas 20 tahun. Jadi kalau misalnya anak-anak SMP, anak SMA, ataupun teman-teman yang sedang kuliah, biasanya masih minim yang mengkonsumsi seperti itu. Ataupun belum terlalu aware dengan kesehatan. Biasanya masih suka jajan boba, masih suka minuman kopsu, ya nggak? Atau hobinya makan Indomie, telur Indomie telur kornet, nah gitu di burjo gitu. Nah padahal kita tahu itu dampaknya ke depan itu kurang bagus untuk kesehatan. Jadi memang target marketnya spesifik. Kita tahu nih udah tetapkan target market orang yang punya kebutuhan khusus untuk kualitas kesehatannya. Kemudian cari tahu kebiasaan mereka apa. Nah biasanya kebiasaan mereka adalah makan sehat, kemudian mereka juga suka berolahraga, kemudian juga suka mencari informasi-informasi yang bersifat edukasi. Nah, kemudian cari tahu apa sih masalah mereka. Nah, udah tahu ya mereka tadi punya masalah misalnya kulit berjerawat mungkin, kemudian susah buang air besar dan lain-lainnya. Itu problem. Kemudian cari tahu lagi keinginannya apa. Oh, mereka tuh pinginnya sembuh, mereka pinginnya sehat. Nah, tugas kita sebagai brand itu adalah memberikan solusi kepada mereka. Jadi memberikan solusi, berikan hasil yang nyata, bukan mimpi. Jadi hasil yang nyata ya. Jadi hasil atau manfaat dari produk itu terasa nyata setelah mereka konsumsi. Nah, seperti itu. Ini adalah rumusnya. Supaya lebih jelas kita cek lagi berikutnya. Nah, namanya konten, good and simple design itu matters. Jadi konten itu desainnya harus menarik, harus bisa istilahnya benar-benar customer tuh ataupun penikmat Instagram kita itu wah ini gua banget nih. Nah, kalau bisa tuh bikin mereka sampai seperti itu. Entertain your audience with stunning design. Jadi desainnya tuh harus bagus, foto-fotonya yang oke, keren, kece gitu seperti itu. Oke. Ini contoh desain yang ada di My Heartbeat. Ini contohnya seperti ini. Ini saya kasih contoh desain ataupun konten istilahnya serial konten pada saat si Mimin ini ngonten ya. Ini bermulai dari foto yang paling kiri. Kalian tim yang mana? Tim lari atau tim sepedaan? Nanti kan customer tuh bisa milih tuh di sana. Aku tim lari deh. Kemudian aku tim sepedaan gitu. Habis itu selang berapa menit kita posting lagi. Apa sih goalsmu ngejalanin olahraga? Nah, di sini kita bisa pilih, bisa kasih pilihan buat mereka. Apa sih goals mereka pada saat mereka menjalankan olahraga? Nah, di sini si Mimin sudah ngasih clue bahwa pilihan di samping tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Pilih aja sesuai sama kamu gitu kata. Jadi bahasanya pun harus bisa kita sesuaikan dengan target market kita ya. Oke. Olahraga tuh buat ngapain aja sih? Oh, ada juga yang milih supaya sehat, ada yang milih buat konten medsos, ada yang pilih supaya turun berat badan, ada yang milih buat ikut-ikutan teman aja. Nah, kita bisa lihat nih jawabannya di foto yang ketiga. Jadi, supaya tambah sehat ternyata ada 16 orang. Buat konten medsos, nah ini buat konten medsos ini ternyata juga ada loh yang milih, guys. Gitu. Jadi, jangan remehkan konten ya. Jangan kira teman-teman kalian semua yang lagi ngonten istilahnya yang lagi sekarang hobi lari, kemudian hobi naik sepeda, itu semua demi kesehatan. Big no, pasti ada yang demi konten, salah satu ataupun salah dua dari mereka. Kemudian supaya turun berat badan, ini juga banyak ya. Jadi kemudian ikut-ikut teman aja. Nah, ini akhirnya terjawab nih di sini dari kuis. Kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram untuk konten, gitu ya. Jadi bisa di sini Mimin kasih kesimpulan bahwa alasan kamu berolahraga, hampir semua ngejawab ingin tambah sehat ya, walau ada juga yang hanya demi konten. Sampai sini udah paham sekilas? Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ini serial berikutnya di sini nih. Nah,
supaya tambah sehat, selain olahraga apa aja sih ikhtiar kalian? Nah, ini boleh nih. Ini udah mulai jualan nih. Kita kan sebagai brand boleh dong jualan, ya kan? Nah, di sini ada makan makanan sehat. Kebetulan MHB nggak jualan makan sehat nih, jadi akhirnya silang. Minum minuman sehat. Oke, kita kasih di sini centang yang benar. Kemudian pola hidup yang baik. Kemudian semua benar. Nah, di sini kita kasih pilihannya adalah minum minuman yang sehat supaya mereka tergiring secara psikologis untuk ke produknya My Heartbeat gitu. Ada nggak sih di antara kalian sobat sehat MHB yang rajin olahraga tapi tetap makan ngawur? Aduh, ini gue banget nih gitu. Pokoknya gimana caranya konten itu kalau kita sampaikan ke customer ataupun audiens kita, aduh ini aku banget nih gitu. Wah, ternyata banyak dong di sini. Ada yang stay clean dong, Min, gitu. Ada yang, waduh aku banget nih, gitu. Nah, ternyata banyak ya. Nah, terus padahal sebenarnya Mimin tahu menggiring si customer itu untuk memilih aku banget. Mimin mau kasih tips untuk mengurangi makan ngawur setelah berolahraga. Wah, ini apa nih? Jadi si audiens kita tertarik pingin tahu apa sih tipsnya Mimin. Nah, langkah mudah menghindari makan sehat setelah makan ngawur setelah berolahraga. Nah, di sini Mimin kasih tips. Perbanyak minum air putih, makanlah dengan jadwal yang teratur, berlatihlah mindful eating, perbanyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi serat. Nah, pasti kita di tips itu akan menyelipkan maksud dan tujuan dari produk yang kita jual. Ya enggak? Nomor 4 coba baca di sini. Perbanyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat atau tinggi serat. Jualan nggak saya? Jualan di sini. Ya kan? Nah, habis itu geser ke gambar yang berikutnya. Nah, daripada makan ngawur, mending sobat sehat MHB konsumsi smoothies workout body, terutama sebelum olahraga. Apa sih manfaatnya? Langsung tap aja ya. Nah, begitu tap mereka masuklah ke halaman kita, ke page kita. Itu adalah cara menggiring customer supaya masuk atau nengok nih ke halaman Instagram kita, ya enggak? Iya kan? Nah, habis itu geser lagi ke story berikutnya adalah langsung dong di sini kita kasih gambar GoFood-nya. Jadi itu menarik customer langsung taking action untuk purchase, langsung belanja. Jadi mereka tergiring secara psikologis, oh iya juga ya, gue tuh kalau olahraga tuh cuma demi konten. Oh iya juga ya, aku tuh butuh sehat. Wah, gimana ya caranya? Oh, ternyata kita kalau habis olahraga menghindari makan ngawur, kita harus banyak mengkonsumsi serat. Wah, ternyata My Heartbeat punya nih smoothies yang spesial diformulasikan untuk teman-teman yang rajin olahraga. Wah, langsung beli deh. Nah, akhirnya terjadilah purchase di sana. Gitu strateginya supaya si customer ini langsung beli gitu. Jadi emang langsung kita arahkan mereka untuk membeli. Nah, ini untuk konten-konten pada saat kita jualan ya, brand gitu. Jadi kita harus pintar membaca gimana sih, apa sih yang ada di benak customer kita, apa sih yang ada di benak audiens kita, mereka pinginnya apa sih gitu. Tipsnya adalah konten itu nggak usah yang berat-berat guys, konten itu yang hari-hari aja. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di sebagai contoh di Instagramnya My Heartbeat. Jadi kalau saya tuh konten itu sangat sederhana ya, bukan saya juga nih yang pegang nih, ada memang timnya ya. Jadi misalnya kita minggu ini mau bicara tentang olahraga. Besok minggu depan kita mau bicara tentang tips supaya pencernaannya lancar. Minggu depan kita mau bicara tentang kulit yang glow. Minggu depan kita mau bicara, kita udah punya namanya schedule untuk konten. Nah, kalau udah ada tema besarnya, nah nanti isinya kita gampang nih, kita mau bicara tentang apa. Nah, itu semua juga nggak lepas dari tim yang solid pastinya, tim media sosial ya di sini. Nah, di sini build your brand on social media. Jadi kalau kita di media sosial itu gimana caranya kita membangun brand? Gimana caranya supaya orang-orang itu atau audiens kita atau customer kita itu menempatkan brand kita tuh ada di top of mind. Seperti ini, aku tanya nih sama teman-teman. Kalau saya ngomong pasta gigi, yang ada di benak kalian apa? Pepsodent kan, oke. Kalau saya bicara tentang atau ngomong
Deterjen, apa yang ada di benak kalian? Rinso. Rinso. Padahal saya yakin kalian kalau ke Indomaret, Superindo, belinya nggak mesti Rinso kan? Aku mau beli Rinso, padahal nanti pulangnya bawanya Attack, iya nggak? Iya benar. Ada yang gitu? Ada. Ya pasti ya. Aku mau beli pasta gigi dulu, aku mau beli Pepsodent. Padahal nanti yang dibeli mungkin Colgate. Ada kan pasti? Nah itu karena udah ada top of mind di sini. Top of mind-nya adalah brand ataupun merek ataupun produk yang merepresentasikan produk serupa. Jadi udah ada di benak kalian tuh bahwa kalau misalnya pasta gigi itu Pepsodent. Jadi gimana caranya membangun sebuah brand itu ada di top of mind? Gimana caranya? Oh kalau bikin sehat, minumannya sehat itu adalah My Heartbeat gitu. Jadi masukkan terus, brainstorming terus si customer ataupun target audience teman-teman itu tentang branding yang mau teman-teman sampaikan. Baik itu personal branding maupun product branding gitu ya. Nah, apa aja sih yang bisa dijadikan konten di sini? What your company does. Apa yang dilakukan oleh perusahaan Anda. Jadi bisa kita jadikan konten itu, misalnya My Heartbeat itu melakukan charity, kita kolaborasi dengan teman-teman penyandang kanker payudara misalnya. Bisa kita jadikan konten. Oh, My Heartbeat support untuk Jogja Virtual Run. Kemudian My Heartbeat support untuk yang lain-lain. Kemudian My Heartbeat menggunakan produk-produk berbahan dasar organik gitu. Jadi itu apa yang kita lakukan itu kita ceritakan di sana. Kemudian juga why your team is amazing. Kita juga cerita tentang tim boleh loh. Oh kita di My Heartbeat itu ada tim media sosial. Kita terdiri dari 4 orang di sana. Ini sebenarnya semuanya anak magang. Jadi karena kita masih UMKM, jadi belum kuat nih hire tim media sosial yang sudah punya nama gitu ya. Tetapi kita di sini membuka kesempatan magang itu under supervision dari saya juga. Jadi kita tiap hari Selasa itu ada brainstorming sama tim, terutama media sosial, bahwa kita mau ngapain aja nih guys minggu ini, mau ngasih konten apa nih, kemudian nanti kita bicara lagi tim marketing ngapain aja nih, anak sales ngapain aja nih. Jadi itu juga bisa kita angkat jadi konten. Why should people support you? Kenapa sih kok orang milih produk kamu? Kenapa sih kok harus My Heartbeat yang dipilih? Kok nggak brand lain? Kok nggak merek-merek lain? Gitu. Jadi kita harus ngasih kelebihan-kelebihan dari brand yang kita punya dong. Atau misalnya selebgram. Kenapa sih orang harus ngendorse lewat kita? Karena apa? Misalnya follower kita banyak. Oh dia kalau ngonten di selebgramnya ini niat banget, dia pasti dandan, kemudian produknya difoto, di video yang bagus, kasih review yang oke. Nah semua itu kontennya itu jadi nilai gitu untuk supaya meningkatkan rate dari si selebgram tersebut, ya kan? Kemudian what makes you unique? Apa sih yang membuat kamu unik atau beda dari yang lain? Nah, itu juga harus kita tampilkan value, nilai lebih. Tuh. Kemudian berikutnya adalah di sini. Nah, how brands work online? Yang pasti tadi sudah saya sampaikan di atas, choosing photos. Pilih foto yang bagus atau bikin konten foto yang menarik. Konten-konten yang seru, konten-konten yang eye-catching. Nah, itu ya, dari create design. Writing effective copy. Nah, ini copywriting itu penting banget buat teman-teman untuk belajar copywriting ya. Bahkan sekarang pun udah ada jasanya loh, jasa bikin caption gitu. Nah, kalau di sini kita ada juga jasa copywriting, tapi sebisa mungkin teman-teman bisa ngelakuin sendiri, kenapa enggak belajar untuk bikin copywriting. Dari mana Bu belajarnya? Dari brand-brand lain. Dari contoh-contoh orang kalau membranding dirinya atau bikin caption itu seperti apa ya gitu. Kita belajar aja dari orang lain. Kemudian uploading konten, kemudian connecting with followers, dan juga choosing testimonials. Itu penting banget. Ini ada di sini. Nah, choosing testimonials. Ini saya sampaikan di sini. Sebuah testi ya di sini. Ada gambar customer saya, ini foto freezernya penuh dengan stok ASI karena dia minum susu almondnya rajin, jadi ASInya jadi banyak. Wah lanjut dong, makasih banyak ya bonusnya. Nah buat customer juga harus sering-sering kita kasih bonus supaya loyal ya. Berkat susu almond katanya.
Oke, lanjut dong, itu maksudnya lanjut ke Mbak paketnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini yang penting adalah yang pertama delivering on promises. Kita harus memenuhi janji kita kepada customer. Kalau kita berani ngomong sama customer bahwa kalau kamu minum susu almond in my heartbeat, nanti ASI jadi tambah banyak loh. Kalau kamu minum smoothies my heartbeat, nanti pencernaanmu jadi lancar. Beri mereka jangan hanya janji, tetapi benar-benar kita membuktikan janji kita. Kasih kualitas produk yang bagus, kasih kualitas produk yang benar-benar membuat mereka puas. Interacting with followers, nah itu penting banget. Kita harus berinteraksi dengan customer kita. Seperti di Instagram, itu sudah banyak banget fitur-fitur interaksi dengan follower. Jadi seperti yang sudah kita contohkan di atas tadi ya. Jadi interaksi dengan follower itu udah banyak banget, seperti polling, seperti bagaimana kita menjawab benar atau salah, kemudian bagaimana fitur-fitur yang lainnya bisa kita manfaatkan. Keeping the customers delighted. Jadi bagaimana caranya supaya customer itu tetap senang, tetap merasa bangga menggunakan produk kita. Nah, seperti ini. Oke, kemudian materinya sudah selesai. Thank you. Rinita di sini love to talk about digital marketing, jadi teman-teman boleh catat nomor telepon saya di sana, boleh email juga, boleh follow media sosial saya, ada Rinita Hanum, dan juga brand saya ada My Heartbeat Company di sini, boleh dicatat dan langsung di follow. Nanti kalau ada yang request follow back, nanti pasti saya follow back. Kemudian pesan saya di sini ada satu quote tentang konten. Make a good storytelling for people who interacting with brand. Jadi kita harus ingat bahwa customer kita atau audiens kita itu interaksinya itu dengan brand, bukan dengan kita pribadi. Jadi kalau kita mau bikin konten itu orientasinya jangan dari diri kita, tapi dari customer kita, dari audiens kita. Mereka sukanya apa, mereka maunya apa, mereka butuh solusi apa, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Tepat ada mungkin kurang lebih ini 20 menit tadi ya. Bisa saya kembalikan langsung ke moderator, silahkan Mbak. Baik, terima kasih Bu Rinita. Materinya sangat excited saya tadi mendengarkan, jadi pengen ikut jualan gitu. Alhamdulillah ini udah ada yang bertanya Ibu dari Mbak Anggi Putri Jelita. Oke. Lobby Manajemen. Apakah jika mengendorse selebgram harus memperhatikan followersnya, menjangkau atau tidak dengan produk yang kita jual? Oke, langsung saya jawab aja ya. Ya Ibu. Pasti tentunya kalau kita ngendorse seorang selebgram, itu harus kita perhatikan dulu inline nggak dia itu dengan produk kita. Contoh nih ya, saya dulu ada bukan selebgram sih, jadi kalau dulu saya sukanya istilahnya promosi di akun-akun yang jualan makanan kayak mungkin Jogja Foodie, kuliner Jogja, tahu kan teman-teman seperti itu. Oke, udah ke sana bayarnya mahal tuh. Per post tuh kalau nggak salah post sama Instagram sama story dan lain-lain kurang lebih 350 ribuan. Followernya naik guys, followernya naik sampai 300-400 naiknya. Tapi apa? Action to purchase-nya tidak ada. Action untuk membeli produk saya tidak ada. Karena apa? Target marketnya salah. Jadi orang di sana itu mungkin orang yang menikmati Jogja Foodie, orang yang menikmati kulineran Jogja itu tidak terlalu suka makan makanan atau minuman yang sehat. Jadi mereka pleasure yang diambil, makan makanan yang memang untuk menikmati makan. Nah, beda dengan setelah saya ngendorse Loosdale atau Clara Devi. Itu memang agak mahal juga sih rate-nya, tapi follower-nya naik banyak, action to purchase-nya naik hampir 100%. Karena apa? Clara Devi ini kita lihat dulu profilnya. Dia seorang ibu, dia sedang menyusui, dia sering cerita tentang kegiatannya hari-hari, yaitu mengasuh anak-anaknya itu bagaimana. Kemudian dia sudah mulai concern dengan kesehatan, dia hobi yoga, kemudian dia hobi mungkin merawat kulit wajah dengan lain-lainnya lah, dengan konsumsi vitamin dan lain-lain. Nah, itu adalah target, pasti audiensnya si Clara Devi itu adalah target market kita. Karena apa? Produk kita inline dengan apa yang dilakukan oleh atau kesehariannya si Clara Devi gitu. Jadi penting banget memilih selebgram untuk mengendorse. Jangan sampai salah pilih, asal dia udah followernya banyak terus kita endorse, nggak mesti, udah capek-capek kita bayar mahal,
ternyata nggak ada action to purchase, follower naik sih iya, tapi nggak ada yang beli, coba sedih nggak sih gitu. Mungkin kalau kita kayak produk My Heartbeat gini ya, ngendorse Saskia Adiameka, nah itu pas banget. Ibu menyusui, concern dengan kesehatan, kemudian inline lah gitu, cuma ya budgetnya sih ya mohon maaf belum cukup ya. Berat gitu ya, mungkin kita masih ngambil selebgram yang lokal-lokal Jogja aja dulu. Mungkin itu bisa jadi pencerahan buat Mbak Anggi. Baik, terima kasih Ibu. Next ke pertanyaan yang kedua dari M. Askar Zaki. Prodi mungkin, Prodi Farmasi mau bertanya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat brand kita agar bisa dikenal dengan konsumen? Dan barusan Ibu menjelaskan, beri mereka bukti bukan janji. Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki nama dari satu brand yang terlanjur mendapatkan penilaian buruk dari konsumen? Terima kasih Ibu. Oke, kalau kita tanya berapa lama ya, itu tergantung ya. Tergantung kontennya juga. Nah, strategi kontennya atau strategi branding atau brand awareness-nya. Jadi mungkin saya yakin nih teman-teman di kalangan teman mahasiswa ini pasti tahu donat kalis nggak? Enggak. Oh, enggak. Itu viral banget gitu ya. Saya yang kudet berarti itu Ibu. Jadi kalis donat itu sempat viral banget. Karena apa? Jadi si kalis ini menurut saya itu pionir di Jogja. Donat dengan model rasa-rasa seperti ada rasa tiramisu, kemudian rasa kopi susu, dan yang lain-lain gitu ya. Sebelum ada Doppio Donat dan kemudian donat-donat lainnya. Sebagai pionir, siapa namanya tadi? Kalis ini pinter banget strateginya. Jadi strateginya itu yang banyak juga dilakukan oleh brand-brand lokal di Jogja ya, sahabat-sahabat saya. Itu kebetulan juga sahabat saya, Mbak Claudia, ownernya namanya. Baik itu My Heartbeat, maupun Kalis, maupun Coklat Dalam, maupun ada empek-empek Pak Jo, atau apapun ya brand-brand lokal, itu Jasmine Cake gitu ya. Waktu dia mau launching mumbul, cake roti mumbul, itu biasanya mereka memanfaatkan teman-teman sendiri dulu. Jadi teman-teman yang kira-kira punya engagement bagus dengan customer atau dengan audiensnya, itu semua dikirimin. Dibantu posting ya, dibantu posting. Nah, dari situ mungkin dari kita istilahnya nggak usah bayar, ini istilahnya dibantu dengan doa aja, dibayar dengan doa. Jadi dimohon kalau kita udah ngirim produk ini, doain ya biar lancar bisnisnya gitu. Nah, nanti mereka akan dengan senang hati, biasa karena sahabat-sahabat kita nih, posting lah. Nah, mereka biasanya audiens ini pasti akan tanya nih, itu apaan, dari tanya mulut ke mulut dan lain-lain. Nah, dari situ itu bisa banget membantu supaya brand kita itu naik. Jadi awareness itu adalah pada saat orang tahu kita tuh ada. Hello, kita ada loh di sini, kita ada loh di Jogja, kayak gitu. Jadi bisa membantu banget seperti itu. Nah, pada saat teman-teman sudah posting, nah nanti temennya temen pengen ikut beli. Temennya temen lagi, saudaranya temen, adiknya temen, dan lain-lain itu nanti akan berusaha membeli. Jujur aja kalau Kalis itu saya lihat brandnya semakin bagus, itu hanya dalam waktu 1 tahun ya. Kemudian ada juga brand lain itu kayak Coklat Dalam gitu, mungkin butuh hampir 3 tahun gitu ya. Mohon maaf sebentar saya ngambil charger ya, ternyata baterai low. Teman, udah ada ibunya lagi. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja tanya di chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya dari yang pertama bertanya dulu ya. Gimana teman-teman untuk materi yang tadi Ibu sampaikan sembari menunggu Bu Rinita? Maaf sekali. Ibunya udah datang lagi. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Ibu, masih ada waktu. Oke, langsung panik soalnya. Aduh, baterainya kok low gitu ya. Oh, Sebenarnya ya saya ya? iya Ibu, nggak apa-apa.
Sampai mana tadi saya Mbak Lidini? Apanya, Bu? Tadi saya sampai mana ya jelasin? Eh, Sih ya kalau nggak salah ya. iya, sampai itu. Oke, brand awareness. Jadi memang mungkin kita butuh waktu ya pastinya untuk supaya brand kita ini dikenal. Mungkin 1 tahun gitu ya. Kecuali kalau kita bikin konten viral, kayak Odading Mangoleh gitu, nah itu mungkin cepet gitu viralnya. Tapi kalau misalnya kita mau main dalam artian organik gitu, pasti butuh kurang lebih 1 sampai 2 tahun gitu untuk membangun sebuah brand. Orang-orang udah mulai kenal. Terus tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana mengembalikan brand image ya? Tadi yang sudah terlanjur punya image kurang bagus gitu ya. Nah, sebenarnya ada baiknya mengganti namanya dengan sesuatu yang mirip ataupun mengganti biasanya sih ya kasus-kasus yang pernah saya ataupun contoh-contoh kasus itu biasanya mereka mengganti namanya. Jadi tidak dengan brand yang sama. Karena kalau udah satu istilahnya karena nilai setitik itu rusak susu sebelanga gitu. Jadi biasanya akan lebih baik apabila mengganti nama brandnya. Seperti itu. Kemudian kita ulangi lagi brandingnya. Kemudian nanti mungkin lama-lama orang akan tahu loh. Dulu itu kan brand ini ya. Sekarang mungkin sudah ganti manajemen gitu atau apa. Tetapi biasanya kalau misalnya memang sudah ada kondisi seperti itu, orang-orang akan mengganti nama brandnya. Seperti itu. Iya Mbak, mungkin 1 pertanyaan lagi. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Zaki Hafiz, Prodi Manajemen, apakah berjualan di Instagram akan lebih efektif daripada menggunakan Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee? Lalu bagaimana caranya agar berjualan di Instagram dapat menyasar pasar produk kita dengan baik? Seperti itu. Nah, oke. Kalau kita bicara tentang efektif nggak sih jualan di Instagram, itu tergantung produknya. Jadi ada juga teman saya itu jualan contoh nih ya, dia jualan produk-produk apa itu namanya? Sorry, furniture, sorry, tiba-tiba blank. Furniture, nah itu biasanya malah justru dia jualannya itu kontennya itu jualannya di YouTube. Kemudian dari YouTube itu ada video-video, kemudian ada istilahnya konten-konten testimoni dan lain-lain itu dia lewat YouTube. Nah itu nanti jualannya itu balik lagi ke Tokopedia gitu. Jadi di Instagram itu kadang-kadang itu hanya untuk sebagai apa ya, pelengkap dalam artian sebuah brand atau sebuah bisnis itu nggak lengkap rasanya kalau nggak punya Instagram. Bahkan sekarang pun mereka sudah bergeser juga ke TikTok. Mau jualannya apa aja, itu kalau bisa semua platform media sosial itu kita punya. Walaupun nanti akhirnya kita bisa membaca audiens kita itu lebih efektif di mana, apakah di Instagram, apakah di Facebook, apakah di mana gitu ya. Jadi ada temen juga sekarang setelah pandemi ini kan jualannya daster tuh. Jualan daster, dia cerita, dibandingkan dengan Instagram, berjualan di Facebook itu lebih menguntungkan. Saya nggak tahu kenapa, karena mungkin audiensnya itu berbeda kebiasaannya gitu. Jadi antara Instagram dan juga Facebook itu berbeda kebiasaannya. Kemudian juga berjualan itu kalau tadi Masnya tanya di Tokopedia atau Shopee dan lain-lain itu sebenarnya kan kalau di sana tuh kita menjual produk kita sebagai platform ya. Tetapi untuk memberikan edukasi, untuk memberikan konten dan lain-lain itu tetap harus baliknya ke media sosial. Kita jualannya di Shopee boleh, di Tokopedia, tapi cara mengedukasinya balik lagi kita geser lagi ke media sosial. Jadi dari sana kita tahu, oh jadi ternyata My Heartbeat ini produknya itu ada susu almond toh. Oh susu almond tuh manfaatnya ini toh. Oh kita beli aja di Shopee, lewat Shopee gitu. Misalnya kalau saya jualan di Shopee, karena kebetulan saya nggak jualan di Shopee gitu. Jadi seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi kalau Shopee, Tokopedia dan lain itu adalah platformnya. Sedangkan kalau untuk storytellingnya atau edukasinya, kontennya bisa kita lewat media sosial. Seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu, karena ini banyak banget yang bertanya dan karena waktunya sudah
mepet ya Ibu. Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar pada feed Instagram, posternya Bu Rininta, dan jangan lupa untuk mention Bu Rininta dan GDC. Nanti insya Allah Oke, siap. Iya, bisa bantu menjawab di kolom komentar teman-teman nanti. Oke, terima kasih. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya GEDC dan subscribe YouTube-nya ya. Nah, karena waktunya sudah sore, Bu. Terima kasih banyak untuk sesi 1 ini, Bu. Menginspirasi benar-benar ya Allah. Saya yang tadinya nggak berminat di bisnis, jadi kayak, aduh kayaknya perlu nih jadi Alhamdulillah. bisnis. Ini tanya jawabnya butuh 2 jam ya? Iya, bukan 2 jam lagi, Bu. 2 hari sepertinya, Bu. Nanti boleh request sama Pak Bagus gitu ya? Boleh, Bu. Kasih waktu yang lebih panjang lagi, Pak. Gitu. Ini aja, Bu. Live Instagram di GEDC. Oke, boleh banget. Nih. Baik, terima kasih banyak Bu Rininta Hanum. Sama-sama, Mbak Lydia. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap stay di Zoom meeting ini karena nanti ada sesi kedua juga. Nah, untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Jody.